kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 18 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami bersuka cita pada saat ini. Tuhan memberikan kami napas kehidupan, Tuhan memberikan kami satu hari yang baru Tuhan. Tentu Tuhan, hari ini hari yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Bapak, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat melalui hari-hari dan melewati segala aktivitas kami dengan beroleh sukacita dan keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Rom 3 ayat 25. Rom 3 ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ibana do dipadiri di bata bahen habag saparasian merhitisian haporseaun di mudarnai asa di papatar di bata di sihati koranna alanau di bolus matana akkadusa najulu merhite labas derohana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, menebus adalah untuk memperbaiki kesalahan atau memenuhi sebuah permintaan dosa. Itu kata menebus. Menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam Rom 6 ayat 23, bahwa kematian adalah upah dosa, atau kejahatan, kesalahan kita akan membawa kita ke dalam kematian. Jika kita mengingat tradisi Israel kuno dalam Imamat 4, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Imamat pasal 4, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum Taurat, maka dia diwajibkan untuk menebus kesalahannya itu dengan membawa korban syukuran ke sinagoge atau ke bait Allah. Itu diwajibkan. Seseorang yang berdosa, seseorang yang melanggar hukum Taurat, maka supaya dosanya dibersihkan, dihapus, maka dia akan membawa persembahan syukuran untuk tebus dari dosanya itu. Tetapi pada saat ini, Kristen masa kini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu tidak berlaku lagi. Itu tidak berlaku lagi, dan harus kita akui bahwa manusia tak pernah luput dari kesalahan, tak pernah luput dari perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan Allah. Ini sangat menarik untuk kita mengerti, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana kita yang sudah menyakiti hati Allah dengan pemberontakan manusia kepada Allah, di mana juga tebus dari itu, upah dari pelanggaran kita itu adalah di mana Tuhan Allah rela menyerahkan anaknya untuk menebus dosa kita. Seperti dalam nas kita hari ini, Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ini perdamaian, ini benar-benar tindakan yang sepenuhnya sukarela dari kasih Allah Bapa. Tetapi ini semua harus benar-benar diperlukan untuk sebuah hal penebusan. Kita menebus bukan dengan barang mahal. Kita menebus, kita ditebus bukan dengan tidak cukup lagi hanya dengan persembahan syukuran, tetapi Yesus Kristus itu sudah ditentukan oleh Tuhan Allah menjadi jalan perdamaian antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Nah, agar manusia yang sudah jatuh dapat diperdamaikan dengan Allah,
maka murka Allah haruslah dipuaskan dengan keadilan, dan kekudusan Allah harus bertemu. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, sebuah pengorbanan harus dibuat, darah harus dicurahkan, dan harus ada yang menanggung kematian. Dan Yesus Kristus itulah yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah Bapa menjadi jalan perdamaian antara kita dengan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, itu semua murni karena kasih Tuhan, murni karena pemberian sukarela dari Tuhan kepada kita. Artinya bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya yang besar bagi kita orang-orang Kristen pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus mengerti Yesuslah yang menanggung semua kesakitan, Yesuslah yang menanggung semua derita. Inilah artinya ketika kita berkata Yesus menebus kita, semua ketika kita gagal untuk menebus diri kita dari dosa kita sendiri, tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan kita itu. Yesus datang menjadi tumbal, menjadi perdamaian antara kita dengan Allah Bapa. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, sebagai balasan dari kita atas kebaikan, atas ketentuan yang Tuhan Allah buat bagi kita manusia, yaitu marilah kita menghidupi dan membaca serta menghidupi firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 9. Di sana kita Bapak Ibu saudara-saudari diajari bagaimana kita cara menguruskan diri kita, bagaimana kita mempunyai cara untuk menghidupi kehidupan kita di dunia ini, dan bagaimana kita juga diajari cara untuk menghargai setiap pemberian yang paling besar dari Tuhan Allah kepada kita. Semoga kita dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kami, dan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan berikan sebagai tebus darah atau tebus dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami ajari kami untuk mengerti, dan ajari kami untuk selalu bersyukur, mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang kami Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia dalam satu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjagai kami, memberkati seluruh anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah. Berikan kecerdasan, kebijaksanaan bagi mereka, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Ya Tuhan, ajari anak-anak-Mu agar mereka menjadi berkembang, menjadi orang yang cerdas, dan mereka bisa mencapai cita-citanya di hari-hari ke depan. Begitu jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya sehari-hari, Tuhan jagai, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan kesehatan, agar seluruh jemaat-Mu bersukacita di dalam pekerjaannya masing-masing. Begitu juga dengan yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebahagiaan, Tuhan berikan umur panjang, sehingga semua kami jemaat-Mu yang percaya dan yang mengikut Tuhan memperoleh kebahagiaan. Setiap pergumulan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Bantu kami setiap pekerjaan kami, berkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan